Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, bertemu lagi dengan saya Muhammad Rifki Abdul Razak. Pada sesi kali ini insyaallah saya akan menjelaskan atau memaparkan salah satu materi yang ada di mata kuliah Mekanika Tanah 2, yakni tentang stabilitas lereng. Nah, nanti kaitannya dengan apa? Stabilitas lereng tentu saja terkait fenomena alam, yakni salah satu kebencanaan di bidang geoteknik, yakni tanah longsor. Nah, insya Allah nanti materi stabilitas lereng ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama nanti akan dijelaskan tentang apa itu longsor, bagaimana fenomena longsor itu terjadi, kemudian definisi longsor, gerakan tanah menurut berbagai sumber itu seperti apa. Nah, nanti kemudian dibahas juga sedikit terkait bagaimana melakukan analisis stabilitas lereng, baik nanti lereng yang tak berhingga ataupun nanti lereng berhingga. Kemudian nanti di bagian kedua insya Allah lebih spesifik khusus untuk analisis stabilitas lereng dengan circular slip surface seperti itu. Baik, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti dapat diterima, dipahami dengan baik dan menambah pemahaman kita tentang analisis stabilitas lereng. Kaitannya nanti bisa menentukan tingkat keamanan suatu lereng, dan apabila memang ternyata lereng itu punya potensi longsor atau punya stabilitas lereng yang tidak cukup baik, kita bisa melakukan preventif ya, tindakan preventif, baik itu nanti dengan sistem perkuatan tanah atau stabilisasi tanah. Tentunya nanti bahasan ini dibahas di video yang lain. Baik, selamat menikmati dan menyimak paparan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi atau CPMK yang keempat, yakni tentang stabilitas lereng dan kebencanaan ya. Nah, kebencanaan di bidang geoteknik nanti lebih khusus di kasus tanah longsor, sehingga hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari nanti akan lebih terfokus seperti itu. Baik, sebelumnya kita awali dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi inti, yakni kita bicara tentang longsor dan stabilitas lereng, mungkin sedikit kembali ke belakang dulu ya. Sedikit kembali ke belakang dulu, kenapa kita harus mempelajari geoteknik ya, atau teknik tanah ya. Ya, intinya bahwa semua struktur yang kita dirikan di atas tanah ya, baik itu di darat ataupun di laut, itu yang berhubungan dengan tanah atau berinterface dengan tanah seperti ini, maka mau tidak mau kita harus belajar dulu tumpuan ya, atau tanahnya ini seperti apa. Nah, ini secara umum ya. Nah, nanti secara khusus terkait dengan materi ini, bahwa ada kebencanaan khusus di bidang geoteknik ya, yang harus kita pelajari mekanismenya seperti apa, kemudian faktor-faktor penyebabnya seperti apa, pemicunya seperti apa, sehingga nanti kita bisa melakukan analisis gitu ya, analisis untuk mencegah terjadinya kebencanaan di bidang geoteknik itu sendiri. Nah, sebetulnya geoteknik itu sebetulnya merupakan gabungan ya, atau kolaborasi dari ilmu sipil dan ilmu geologi ya, ilmu sipil dan ilmu geologi di sini. Nah, kelihatan ya. Nah, sehingga teknik sipil itu nanti bicara tentang mekanikanya, geologi nanti bicara tentang batuan sebetulnya. Nah, nanti
dari mempelajari geoteknik ini kita bisa aplikasikan untuk dukungan terhadap struktur-struktur bangunan yang kita dirikan di atas tanah. Baik, sebetulnya jenis bencana di bidang geoteknik itu sangat banyak ya. Cuman memang nanti fokus kita ke satu bahasan saja, tapi kita bahas secara umum saja. Jadi macam kerusakan di bidang geoteknik ini sebetulnya yang harus kita pelajari juga, selain longsor yang akan kita fokuskan di pertemuan kali ini. Jadi misalnya nanti gedung dan jembatan ya, itu jenis kerusakan yang terkait dengan geoteknik ya. Misalnya nanti ada penurunan tanah, pengembangan tanah ya, gaya angkat ataupun getaran ya. Atau mungkin bangunan miring akibat gempa atau sampai runtuh, bisa kelebihan beban ya, erosi tanah atau beban. Contoh lain misalnya di lereng ya, ini dinding menahan tanah, misalkan terjadi pergerakan lateral. Artinya kalau misalkan ini kita punya dinding menahan tanah seperti ini, nah ini muka tanahnya, nah, ini lereng ya, artinya elevasi muka yang kanan di bawah yang kiri. Nah ini punya potensi bergerak ke kanan. Misalkan di sini ada konstruksi jalan ya, nah, harus kita pelajari pergerakan tanah itu seperti apa, kemudian penyebab pergerakan tanah sana itu seperti apa, potensi longsor itu seperti apa, sampai tingkat keamanan terhadap longsor itu seperti apa. Atau bangunan miring ya, penurunan tidak merata ya, kemudian beban berlebih pada timbunan dan seterusnya. Nah, khusus untuk struktur lereng nanti ada beberapa kerusakan yang perlu diidentifikasi ya. Mulai yang paling ringan. Jadi mulai yang paling ringan, misalkan penurunan, nanti masih skalanya mungkin masih kecil ya. Kalau penurunan itu masih skala kecil. Nanti kalau penurunan berlebihan ini yang bisa menyebabkan struktur menjadi berbahaya. Nah tentu saja nanti kerusakan yang terjadi itu kita harus pelajari juga penyebabnya apa. Misalkan kita buat timbunan tapi ternyata kurang padat ya, atau mungkin akibat faktor luar, misalkan ditimbun kurang padat atau sudah padat tapi kelebihan beban misalnya ya, kelebihan beban ya, timbunan seperti ini dan seterusnya, sampai mungkin kerusakan yang lebih besar dibanding penurunan, yakni keruntuhan itu apa ya, berarti bisa longsor seperti ini ya, ini bergerak longsor ke sana. Nah, atau hanya sekedar retakan saja ya, timbul retakan, di mana retakan ini nanti kalau misalkan tererosi, terkena air hujan juga bisa menyebabkan sampai pada keruntuhan lereng seperti ini. Nah, macam-macam kerusakan di bidang geoteknik ini yang perlu kita pelajari, perlu kita identifikasi apa saja ya. Nah, fokus kita pada pertemuan hari ini yakni khusus untuk menganalisis kestabilan lereng. Kalau kita punya lereng, misalnya lereng timbunan atau lereng asli ya. Nah, berarti kerusakan pada bidang lereng ini yang paling potensial adalah selain penurunan, yakni keruntuhan. Jadi ini longsor, baik bisa ke kiri ataupun ke kanan seperti ini. Nah, kalau kita bicara tentang kebencanaan, itu nanti khususnya kita bekerja di bidang teknik sipil itu akan sangat sensitif terkait dengan penentuan apakah itu masuk bencana atau sebetulnya kesalahan desain ya. Misalkan kita punya timbunan jalan seperti ini atau pemotongan jalan seperti ini, nah ini runtuh atau longsor ke sana, atau ini timbunan yang juga terjadi pergerakan arah lateral
Ini juga sama, tanah ambles seperti ini, atau ini juga pergerakan arah lateral juga. Nah, kita sebagai engineer sipil misalnya punya pekerjaan untuk mendesain suatu timbunan jalan ya. Nah, tentu saja kita harus mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya kegagalan ini. Nah, kita harus merancang, mendesain sedemikian rupa agar potensi runtuh ini berkurang. Ya, bukan berkurang, potensi runtuh itu diminimalisir. Nah, setelah misalkan kita desain memang sudah sesuai aturan, kemudian perhitungan juga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku di Indonesia misalnya. Nah, pada akhirnya terjadi kegagalan, runtuh, nah itu nanti bisa masuk kategori bencana, sehingga dikatakan bencana itu bencana alam maksudnya ya. Bencana alam itu kalau memang sudah melalui tahap yang cukup runtut sesuai dengan aturan tapi tetap terjadi kegagalan. Ini khusus untuk bidang teknik sipil ya, bidang konstruksi ya. Ya, ini contoh kegagalan bangunan, keruntuhan bangunan. Di sekitarnya ini masih utuh, tapi bagian sini roboh ya. Dan banyak lagi ini kerusakan jalan, kemudian runtuh mungkin akibat gempa ya. Ini juga gagal, struktur gagal dan seterusnya. Baik, karena di awal tadi sudah saya katakan ya, fokus kita pada pertemuan kali ini ya, ini sebetulnya kebencanaan khusus untuk tanah longsor ya sebetulnya. Nah, tanah longsor atau gerakan tanah ini definisinya tentu saja macam-macam ya. Jadi kalau misalkan Anda buka di setiap buku yang berbeda, tentu saja definisinya bisa berbeda-beda, tapi intinya sama, yakni longsor itu adalah gerakan massa tanah ya, gerakan massa tanah akibat gravitasi ya. Longsor akibat gravitasi, jadi kalau nggak ada gravitasi juga nggak mungkin longsor ke bawah. Nah, nanti kalau Cruden sendiri mendefinisikan longsoran sebagai pergerakan massa tanah atau batuan ya, penyusun lereng yang menuruni lereng. Nah, ini kan sebetulnya juga sama, bahwa lereng ya, kemudian longsor. Nah, ini massa tanah ini turun menurun lereng. Nah, sebetulnya turunnya ini akibat apa ya? Akibat adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi juga akan longsor. Nah, permasalahan nanti pemicunya siapa yang menyebabkan kok dia bisa longsor? Apakah hujan ya? Apakah pembebanan yang berlebih di sini ya, atau mungkin adanya gempa? Nah, itu bisa bermacam-macam ya. Kemudian klasifikasinya pun juga macam-macam, nanti tergantung siapa yang mengklasifikasikan ya. Nanti bisa berdasarkan jenis materialnya, batu atau tanah, sampai pada jenis gerakannya, alirannya. Misalkan bentuknya aliran atau luncuran ya, atau slip atau flow. Kemudian kalau misalkan tanah ya, itu berupa, atau batuan ya, berupa rayapan, nendatan, luncuran, sampai mungkin penurunan. Nah, ini jenisnya macam-macam. Atau menurut coach ya, dalam Hansen ini juga memberikan klasifikasi juga terkait dengan masalah pergerakan tanah ya. Misalkan tipe materialnya batuan dasarnya bedrock, ini bisa terjadi longsor, bentuknya bisa rotasional, bisa planar. Artinya apa? Kalau kita punya lereng seperti ini ya, lereng ya. Nah, yang dinamakan longsor rotasional itu kalau longsorannya berbentuk rotasi. Jadi pergerakan longsornya itu mengikuti bidang runtuh yang berbentuk rotasional seperti ini, rotasi ya. Nah, kalau yang planar itu berarti bidang longsornya bentuknya
garis lurus seperti ini. Mohon maaf ya, garis lurus seperti ini misalnya. Nah, lurus artinya dia bergerak mengikuti satu garis dengan bidang plane ya, bidang mendatar, bukan mendatar apa, bidang lurus ya, bidang lurus itu planar. Kalau yang ini kan rotasional seperti ini. Nah, ini saya hapus dulu. Atau mungkin jenis pergerakannya atau jenis longsorannya bukan berupa apa namanya slip surface, tapi dia bisa jadi mungkin dalam bentuk luncuran blok. Nah, atau pergerakan nendatan. Nendatan itu pergerakan bertahap per blok. Blok 1 berjalan sedikit diikuti di belakangnya, nah itu nendatan. Nah, ini juga dia juga mengklasifikasikan ada misalkan aliran ataupun jatuhan. Aliran itu ya seperti air mengalir ya. Tapi itu materialnya material debris misalnya, punya konsentrasi debris tinggi tapi konsentrasi airnya cukup besar, maka dia bisa mengalir. Nah, kalau jatuhan misalnya kita punya lereng seperti ini. Nah, tipikal ini lereng ya, artinya ini bagian atas ya, ini bagian bawah. Maka jatuhan itu berarti misalkan di sini ada material-material yang lepas. Nah, ini bisa jatuh. Nah, ini jatuhan seperti itu. Atau dari Vance ya, dalam Hansen. Nah, ini yang biasanya digunakan di Highway Research Board Landsat Committee ya. Juga memberikan klasifikasi yang berbeda juga, tapi prinsipnya sama, bahwa beliau mengklasifikasikan tanah itu berdasarkan tipe gerakannya, kemudian materialnya ya. Misalkan batu bisa dalam bentuk rockfall, jatuhan, atau mungkin nanti toppling ya. Ini nendatan batuan juga bisa. Ya, nanti akan saya munculkan contoh-contoh gambarnya ya. Kalau misalkan tanah ya, tanah itu bisa jadi jatuhan sampai pada mungkin nanti luncuran tanah ya. Nah, sehingga kalau misalkan dirangkum ya, berdasarkan definisi dan klasifikasi longsoran ya, Vance itu menyimpulkan bahwa gerakan tanah itu adalah gerakan perpindahan atau gerakan lereng dari bagian atas ya, atau perpindahan massa ataupun batu ya, pada arah tegak, mendatar, miring dari kedudukan semula. Jadi bisa pergerakannya itu bisa mendatar ya, bisa turun, bisa miring ya. Jadi longsor itu bergeraknya bisa ke segala arah, mendatar, miring, ataupun menuruni lereng. Nah, tapi ya paham, mudah-mudahan semuanya paham bahwa kalau ada tanah longsor itu ya sebetulnya gerakannya adalah gerakan dari posisi semula sekian nanti bisa menjadi satu rombakan di sini, kan berarti bergeraknya juga sudah kompleks, tidak hanya menuruni lereng saja tapi dia juga ada pergerakan lateral seperti ini. Nah, longsor yang akan kita pelajari merupakan bagian dari gerakan tanah itu sendiri. Nah, jenisnya kan tadi banyak ya, ada jatuhan, jungkiran, luncuran ya, nendatan dan seterusnya. Ini kan gerakan tanah. Nah, longsor itu ada di bagian ini. Nah, kemudian ini ada apa namanya, menurut Hansen laju kecepatan gerakan tanah. Jadi mulai dari ekstrim sangat cepat itu kalau misalkan lebih dari 3 meter per detik, dari 61 detik pergerakan 3 meter, sampai pada ekstrim sangat lambat, jadi sudah hitungannya per tahun. Nah, ini juga termasuk gerakan tanah juga. Baik, kita masuk ke kelongsoran lereng ya. Jadi yang kita bahas tentang lereng, misalkan ini tadinya ada bangunan jalan ya, mungkin di sini ada bangunan timbunan jalan yang naik, kemudian dia longsor, tanah bergerak ke kanan. Atau ini juga sama ya, tadinya lereng utuhnya ada di sini, nggak kelihatan ya, kemudian dia longsor ke kanan seperti itu. Nah, ini juga sama, kalau ini jalannya ada di sini ya, tapi jalan ini berada pada mungkin tadinya
bekas potongan bukit. Bisa jadi tadinya bukitnya itu seperti ini ya, tadinya mungkin ya, di sini juga sama, kemudian dipotong ya. Jadi kalau misalkan tadinya misalkan bukitnya seperti ini gambar bukit ya, nah jalannya mungkin ini dipotong, nah ini dipotong kan, nah ini kan berarti nggak ada ini, sorry nggak ada ya. Nah jalannya seperti ini, nah maka dia punya potensi longsor ke sana. Bentar. Nah ini punya potensi longsor ke sana. Nah ini yang terjadi di sini, tanah longsor ini. Nah ini, atau mungkin, nah ini sama dengan ini ya, sama dengan yang bagian sini. Ini hasil longsoran dari lereng di sini. Jadi kalau kita lihat tampak sampingnya bisa jadi seperti ini ya. Ya, tampak sampingnya, ini jalan. Ini kan kita kelihatan ini bekas pemotongannya ini. Bukit ini dipotong. Nah kemudian dia longsor. Nah pada bagian ini longsor sana. Nah ini kalau tampak sampingnya seperti ini, tampak sampingnya. Jalan kita di sini. Ya. Nah kalau ini yang longsor justru malah jalannya, bagian jalannya longsor. Ya, bagian jalannya di sini longsor sana. Nah ini juga bekas potongan juga, ini juga punya potensi longsor juga yang atas. Nah, ya sebelum masuk ke perhitungan atau teori tentang analisis stabilitas lereng, kita perlu tahu dulu penyebab kelongsoran, karena ini nanti berpengaruh pada usaha kita untuk mencegah terjadinya kelongsoran. Artinya begini, misalnya penyebab kelongsoran adalah salah satunya lereng terlalu tegak. Oh berarti sebaliknya kita bisa membuat desain lereng agar tidak mudah longsor, maka tidak terlalu tegak, jadi dilandaikan misalnya seperti itu. Jadi kita bisa berpikir sebaliknya untuk melakukan tindakan preventif terjadinya longsor, atau mungkin terjadinya karena properti tanahnya kurang memadai. Nah berarti kita harus membuat tanah timbunan, pelaksanaannya harus dipantau agar parameter tanahnya bisa memadai, bisa menahan gaya-gaya yang terjadi. Nah ini terkait dengan pemadatan kurang. Pemadatan kurang itu biasanya juga nanti parameter tanahnya menjadi kurang bagus. Atau pengaruh air dan air hujan. Oh berarti kalau misalkan air itu mengaruhi longsor, kita bisa membuat rekayasa bagaimana air itu agar tidak mempengaruhi lereng kita. Gempa bumi ya, gempa bumi ini sudah sunatullah, artinya Allah yang ngatur, berarti kita harus mendesain dengan perhitungan kalau nanti ada gempa bumi itu seperti apa, likuifaksi ataupun ulah manusia. Nah tipe kelongsoran ini nantinya bisa membantu kita untuk menentukan metode perhitungan apa atau yang seperti apa untuk melakukan analisis kestabilan, analisis stabilitas lereng ya. Artinya kalau misalnya tanah yang punya potensi pergerakan rotasi, nah tentu saja nanti analisisnya sedikit berbeda kalau misalkan pergerakannya sebetulnya tidak rotasi, atau ya ini misalnya contohnya translasi ya, translasi seperti ini. Nah tentu saja analisis pada bidang longsor rotasi dengan yang translasi nanti berbeda. Nah tentu saja kita harus memahami jenis tanah dengan tipe keruntuhan yang terjadi pada jenis tanah itu seperti apa. Jadi kalau yang rotasi ya, yang rotasi ini bentuk kelongsorannya bidangnya yakni lengkung ya, di sini ini lengkung. Nah bisa nanti ini dalam bentuk, kalau misalkan kita teruskan, itu merupakan kelengkungan dari lingkaran dengan jari-jari tertentu seperti ini misalnya, seperti ini ya. Nah dengan sudut tertentu. Nah kalau yang translasi, bidang gelincirnya berbentuk planar di sini ya. Nah seperti ini planar. Nah, ini jatuhan
biasanya terjadi pada masa batuannya yang lapuk, kemudian pada bidang gelincirnya ini lepas, kemudian dia jatuh. Atau bisa kombinasi ya, gerakannya rotasi, kemudian ada juga gerakannya translasi juga. Nah, ini skalanya yang lebih besar. Nah, ini contoh yang nendatan, jadi pergerakannya bertahap ya, seolah-olah ada gaya yang menahan di bawah di sini. Nah, karena mungkin nanti bagian bawah ini gaya penahannya hilang atau mungkin tererosi ya, maka terjadi longsoran pada bagian pertama ini bergerak. Nah, sebetulnya tanah bagian ini kan menjadi penahan dari tanah sebelumnya, bagian belakangnya. Maka bagian ini ketika penahannya ini sudah hilang ya, ini hilang penahannya, maka ini bergerak. Ini sudah hilang, ini juga ikut bergerak. Terus ini juga bergerak. Nah, ini nendatan. Jadi pergerakan yang diikuti oleh pergerakan tanah di belakangnya, tapi secara bertahap. Nah, bedanya dengan longsor yang secara umum kan tadi lereng kita seperti ini ya sudah longsor langsung dengan massa yang besar ini. Ini longsor yang secara umum. Nah, atau ini jungkiran. Jadi misalkan lereng aslinya ada di sini ya. Lereng aslinya seperti ini. Bentuk perlapisannya, perlapisan batuannya seperti ini misalnya. Nah, maka ini punya potensi, misalkan ini sudah tererosi, ini bisa menjungkir ke sana. Ini juga kadang disebut dengan toppling ya, jungkiran. Ini karena apa? Arah perlapisan dan retakannya itu arahnya seperti ini. Kalau aliran biasanya debris ya. Debris itu adalah material cair tapi konsentrasi materialnya tinggi. Misalkan banjir lahar, itu masuk aliran juga ya. Nah, ini debris masuk. Jadi ada konsentrasi air yang menyebabkan dia menjadi mengalir seperti itu. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke tujuan utama kita sebelumnya tadi, yakni tentang analisis stabilitas lereng ya. Jadi gambarannya seperti apa analisis stabilitas lereng itu? Jadi misalnya kita punya satu lereng ya, baik itu misalkan lereng timbunan ya, atau mungkin lereng asli ya, lereng asli di lapangan seperti ini. Misalkan kita punya jalan misalkan sih, jalan. Nah, ini kan lereng ya. Nah, tujuan dari analisis stabilitas lereng itu nanti sebetulnya yakni kita akan menganalisa kestabilan dari lereng yang kita tinjau itu terhadap bahaya kelongsoran ya. Jadi kalau misalkan kita punya lereng seperti ini, misalkan timbunan ini, nah kita kan punya desain timbunan nih ya, punya desain timbunan ini. Sebelum kita melakukan pekerjaan di lapangan, tentunya kita sudah harus tahu dulu kemungkinan terjadinya longsor pada timbunan itu seperti apa ya. Jadi ini kan nanti dia akan punya potensi longsor misalnya pada areal ini, dia akan longsor dalam bentuk seperti ini misalnya, longsor ke kiri atau mungkin nanti yang bagian kanan longsor ke kanan. Maka kita harus tahu nanti kira-kira untuk mengantisipasi longsor yang kemungkinan akan terjadi di sini, kita harus memilih parameter yang sesuai agar apa? Agar longsor ini tidak terjadi. Di tujuan kedua. Jadi kalau tujuan pertama intinya menganalisis stabilitas lerengnya ya terhadap bahaya kelongsoran, kemudian parameter yang tepat untuk bisa diaplikasikan di timbunan ini misalnya ya. Atau misalkan lereng yang kedua ini misalnya lereng asli, di sini ada jalan, maka kita juga harus melakukan analisis stabilitas lereng di sini. Dia punya potensi longsor ke bawah dan ke kiri. Nah, tentunya metode perhitungan stabilitas lereng di
sini, ataupun di sini bisa jadi metodenya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Nah, tentu saja nanti penggunaan metode yang tepat itu akan sangat mempengaruhi hasil dari analisis stabilitas lereng kita. Ya, sehingga nanti kalau misalkan kita sudah mendapatkan metode yang tepat, kemudian hasilnya sudah dirasa sudah kita yakin itu tepat, maka kalau misal ternyata lereng yang kita buat ini kurang aman, nah kita bisa memperkirakan atau mendesain kira-kira penanggulangan yang tepat guna untuk menghindari potensi longsor ini seperti apa. Ya, jadi misalnya lereng asli seperti ini jalan kita di sini ya. Ini lereng gunung. Kemudian kita analisis stabilitas lereng di sini. Oh, ternyata misalkan menunjukkan dia punya potensi kelongsoran. Ya, dia nanti punya potensi longsor ke sana. Sehingga nanti membahayakan jalan kita misalkan jalan di sini. Nah, analisis stabilitas lereng nanti outputnya salah satunya adalah satu, ya ini bidang longsor ini yang warna kuning ini ya, yang warna kuning ini bidang longsor ini kita bisa dapatkan potensi longsornya di mana, kemudian faktor keamanannya berapa, ya nanti disajikan dalam SF ya. Nah, kenapa ini sangat mempengaruhi dengan metode penanggulangannya ya. Kalau kita sudah tahu potensi longsornya di sini misalnya, berarti kita harus tahan, misalkan nanti di sini diperkuat ya. Diperkuat dengan misalkan dinding penahan tanah misalnya di sini misalnya. Nah, kalau misalkan di sini kita buat dinding penahan tanah, tentu saja bidang longsornya kita potong ya, kita tutup sehingga dia tidak bisa bergerak. Bahwa ini salah satu contoh saja. Nah, kemudian nanti yang akan kita gunakan sebagai dasar analisis ya dan parameternya nanti adalah salah satunya adalah teori keseimbangan batas. Nah, kemudian tentu saja menggunakan kriteria keruntuhan Moore-Coulomb yang paling sederhana. Kriteria keruntuhan Moore-Coulomb sudah kita bahas di bahasan sebelumnya bahwa kuat geser tanah itu akan mengikuti persamaan tau sama dengan C plus sigma tangan V ya. Nah, sehingga parameter yang kita gunakan, parameter kuat gesernya adalah C dan V. Ini adalah kriteria keruntuhan Moore-Coulomb. Nah, kemudian nanti di dalam lereng itu misalnya ya, di dalam lereng ini saya di dalam lereng itu ya, di sini nanti itu kurang terlihat, maaf, warna hitam saja ya. Lereng misalnya, nah dia punya potensi longsor ke sana. Nah, tentu saja ada gaya yang mendorong, ada gaya yang menahan. Nah, nanti yang kita gunakan adalah bisa keseimbangan gaya. Keseimbangan gaya itu adalah gaya yang mendorong dan menahan seperti apa, dan ada keseimbangan gaya dan momen. Jadi kalau gerakannya misalkan rotasional seperti ini, tentu saja tinjauan terhadap titik pusat lingkaran misalnya, maka dia bisa mengakibatkan momen dorong dan momen tahanan. Nah, ini keseimbangannya seperti apa. Kemudian parameter yang digunakan tentu saja parameter total, ini berat volume tanah total, kemudian kohesi dan V. Nah, kalau misalkan dia terendam air, maka harus kita perhitungkan parameter efektifnya, yakni gamma efektif, kohesi efektif maupun V efektif. Ya, ini beberapa metode perhitungan untuk analisis stabilitas lereng ya, yang sudah dikembangkan oleh ahli-ahli sebelumnya ya. Jadi sebelum kita lebih dalam masuk, mungkin saya beri gambaran sedikit ya. Ketika kita punya suatu lereng timbunan misalnya, kemudian dia punya potensi kelongsoran pada bidang ini ya, ini bidang longsornya pada posisi ini. Asumsinya kita sudah tahu misalkan bidang longsornya ada di sini, maka sebetulnya pada bidang ini terjadi
potensi keruntuhan yang kita anggap paling kritis ya. Kita anggap dulu paling kritis di sini. Nah, metode perhitungan analisis stabilitas lereng itu tadi sudah saya katakan, yang pertama memperhatikan tentang kesetimbangan gaya atau kesetimbangan gaya dan momen, itu keduanya diperhitungkan. Jadi misalkan ini kita perbesar ya, pada bagian ini kita perbesar, di bidang longsor ini kita perbesar sangat besar sehingga kita bisa melihat misalnya bidang itu menjadi satu bidang datar misalnya ya, ini bidang datar, ini bagian bawah, kemudian di atas ada blok massa tanah yang bergerak ya, misalkan seperti ini. Jadi ini kan bergeraknya ke sana ya, bergeraknya ke sana ya. Misalnya kita perbesar, maka misalkan dia punya potensi bergerak ke kiri akibat gaya dorong misalkan ya, gaya dorong F ya, di sini gaya gravitasi tentu saja ya, di sini gaya gravitasi, maka bisa kita analogikan seperti ini. Maka pada bidang longsornya adalah di sini ya. Jadi kita anggap ini satu blok massa tanah, ini bentuknya ini, itu punya potensi bergerak ke kiri pada bidang mana? Bidang di bawah ini. Maka sebetulnya terjadi tahanan pada bidang ini, terjadi tahanan. Ini saya hapus dulu. Maka di sini gaya yang menggerakkan ke arah kiri di sini ya, bergerak ke kiri, maka akan ditahan oleh kekuatan internalnya ya, ini tahanannya ke kanan. Nah, keseimbangan gaya itu mempertimbangkan gaya-gaya ini, gaya dorong yang di atas ini gaya dorong ke kiri dengan gaya tahannya, kesetimbangannya seperti apa. Nah, itu metode-metode yang sudah dikembangkan oleh ordinary slice method, itu menggunakan kesetimbangan gaya, Bishop, Jambu, dan seterusnya, ini menggunakan kesetimbangan gaya. Nah, sedangkan kesetimbangan gaya dan momen ya, tentu saja selain mempertimbangkan kesetimbangan gaya ini juga mempertimbangkan kesetimbangan momen. Artinya misalkan ini gaya-gaya yang terjadi di sini itu kita kita tinjau dari titik tertentu, misalnya ini ya, gaya di sini kita tinjau dari titik pusat di atas ini misalnya ya, maka dia punya jarak R misalnya di sini. Nah, punya jarak R, maka gaya dikali jarak adalah momen. Nah, keseimbangan gaya dorong yang searah jarum jam ini dengan gaya tahan yang berlawanan arah jarum jam ini seperti apa? Dan jelas ya. Jadi kalau kita punya lingkaran, kemudian ada gaya dorong ke kiri di bawah ya, maka gaya yang menahan ke kanan. Nah, kita tinjau pada titik pusat lingkaran ini, maka gaya dorongnya punya momen dorong ya ke arah searah jarum jam, dilawan oleh kekuatan tanahnya berlawan arah jarum jam. Nah, kesetimbangannya seperti apa? Ini yang dinamakan kesetimbangan momen. Nah, itu dikembangkan oleh Spencer, Sharma, dan juga Morgenthau-Bryce. Nah, ini metode-metode yang digunakan untuk melakukan analisis stabilitas lereng. Baik, nantinya metode-metode perhitungan itu memang tidak bisa kita bahas semuanya ya, tapi setidaknya kita bisa belajar dari salah satu metode ya secara detail, untuk kemudian metode yang lain itu sebetulnya punya prinsip yang sama, hanya saja mungkin ada istilahnya tambah kurangnya, artinya modifikasinya dari metode yang sederhana. Misalnya ordinary slice method untuk pelongsoran di rotational failure. Nah, sebelum ke sana kita bahas dulu tentang lereng yang akan kita bahas ya. Yang lereng akan kita bahas itu nantinya
kita bagi menjadi dua, yakni yang pertama lereng tak berhingga dan lereng berhingga, lereng tak berhingga dan lereng berhingga. Maksudnya lereng tak berhingga itu seperti apa? Kalau misalkan kita punya satu lereng yang kita anggap batas atasnya dan batas bawahnya itu sangat tak terbatas. Kan kita punya lereng seperti ini yang kita nggak tahu ini masih terus ke atas, bagian sini juga masih terus ke bawah, misalkan perlapisan tanahnya seperti ini ya, dianggap sama. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka lereng ini punya potensi bergerak turun ke bawah. Nah, kita nggak tahu bagian bawahnya itu sampai mana, atau mungkin kita anggap sangat tak terbatas. Nah, sehingga kita bisa menganalisis sebagian kecil dari lereng yang tak terhingga ini menjadi satu blok tertentu, misalkan di bagian sini. Nah, bagian ini saja. Nah, blok ini mewakili keseluruhan lereng ini karena dianggap tak terhingga dan punya tipikal yang sama, jadi ketebalan lapisannya juga sekian. Nah, ini bisa kita analisis per blok seperti ini. Nah, tentu saja ini nanti parameter yang kita gunakan akan sangat tergantung dari jenis tanahnya, apakah tanah itu kohesif atau tak kohesif. Ekstrimnya kalau kohesif itu, kalau murni kohesif, C nya itu besar ya, kemudian V nya 0, V 0. Sebaliknya kalau yang tak kohesif atau tanah granuler, C nya 0, nah V nya yang besar. Nah, tentu saja nanti jenis tanah tidak se ekstrim ini, bisa juga nanti punya nilai C tertentu dan punya nilai V tertentu. Nah, kemudian kalau lereng berhingga ya, lereng berhingga tentu saja lereng yang kita sudah bisa identifikasi batas-batasnya ya. Lereng seperti ini berhingga itu berarti longsornya kita sudah bisa prediksi, misalkan dari sini ke sini. Nah, ini berhingga, di lerengnya punya potensi longsor, batas atasnya di sini, batas bawahnya di sini. Ini kalau translasi, atau mungkin kalau rotasi juga sama seperti ini, batasnya di sini, bagian akhirnya di sini. Nah, ini yang nanti kita masing-masing pelajari tersendiri. Nah, khusus untuk pelongsoran rotasi ya, tentu saja ini kita khususkan atau terbatas nanti pada lereng yang berhingga. Jadi ya, rotasi itu yang berhingga. Kalau translasi bisa berhingga, bisa tak berhingga, rotasi seperti ini. Untuk pelongsorannya untuk circle lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti metodenya banyak, ada berdasarkan circular method ya, atau friction circle method. Ini kalau misalkan nanti dianggap sebagai satu blok seperti ini. Nah, kemudian bisa juga method of slice, artinya nanti bidang runtuh ini bisa kita bagi-bagi menjadi bias kecil-kecil ya. Nah, kemudian kita analisis kesetimbangan gayanya itu pada masing-masing slice ini. Seperti itu. Nanti banyak sekali, ada ordinary slice method, Janbu, Bishop, dan seterusnya. Ya, dari tadi kita bicara tentang analisis stabilitas lereng pada satu timbunan misalnya ya, atau lereng timbunan ini kemudian punya potensi longsor di sini. Nah, analisis stabilitas lereng ini pada bidang longsor yang kita tinjau di sini ini, salah satu outputnya adalah faktor keamanan. Faktor keamanan ini adalah salah satu output
dari analisis stabilitas lereng yang kita lakukan pada tinjauan lereng tertentu dengan bidang longsor yang tertentu pula. Nah, faktor keamanan ini menunjukkan tingkat keamanan dari satu lereng. Ya. Nah, apa itu faktor keamanan? Ini tidak lain adalah hasil nilai banding antara gaya yang menahan dengan gaya yang menggerakkan. Ya, jadi sebetulnya rumus umumnya atau persamaan umumnya itu adalah safety factor, kadang ditulis FS, kadang ditulis SF, itu adalah gaya yang menahan ya, dibagi dengan gaya yang mendorong, gaya dorong. Sehingga semakin besar gaya yang menahan ya dibandingkan dengan gaya yang, maka dia semakin aman ya. Sehingga kalau misalkan ini seperti ini, saya misalkan atau kita ya, orang punya kekuatan, misalnya saya kekuatan saya misalkan 100 kilo, artinya saya bisa menahan pukulan sampai 100 kg. Ini kekuatan saya misalnya. Nah, ketika didorong dengan gaya sebesar misalkan 50 kg, itu apa yang terjadi? Apakah gaya ini mampu mendorong manusia atau saya yang punya kekuatan gaya tahan terhadap dorongnya 100 kg? Tentu saja saya tidak bergerak karena kekuatan saya menahan gaya 100 kg. Nah, ini disajikan dalam angka aman, tidak lain adalah SF nya berapa? Tentu saja gaya yang menahan atau kekuatannya 100 kg dibagi yang mendorong 50, berapa ketemu 2. Nah, ini faktor aman 2, faktor aman terhadap potensi bergerak ke kiri akibat gaya dorong 50 kg itu. Nah, sehingga faktor aman 2 ini menunjukkan bahwa kekuatan saya 2 kali lebih besar dari gaya yang mendorong ya. Nah, ini sederhananya seperti itu. Nah, nanti detailnya dalam masa tanah ya, faktor aman itu disimbolkan sebagai tau F di sini dibagi dengan tau D, di mana tau F itu adalah tegangan geser maksimum yang dapat diterima atau kuat geser tanah. Jadi tegangan failure dari tanah. Sedangkan tau D adalah driving force yang mendorong itu berapa. Jadi ini tau F ini tidak lain adalah kuat geser tanah maksimum yang bisa diterima ya. Sedangkan tau D adalah tegangan yang terjadi ya, tegangan yang terjadi. Jadi kalau misalkan kita gambarkan lingkaran Moore seperti ini ya, mohon maaf kurang bisa tepat ya. Ini adalah garis selubung kegagalannya, maksimalnya ada di garis merah ini misalnya, garis merah ini. Nah, pada tegangan tertentu di sini kekuatan yang dimiliki adalah sekian, misalkan 10. Nah, misalkan tegangan yang terjadi belum tentu 10, tegangan yang terjadi hanya misalkan 5 di sini, maka faktor amannya tidak lain 2, karena kekuatannya 10, tegangan yang terjadi baru 5, berarti faktor amannya 5, seperti itu. Baik, bicara tentang faktor keamanan dikaitkan dengan tegangan geser tanah tadi di slide sebelumnya, katakan bahwa SF itu apa? SF adalah tau F dibagi dengan tau D. Nah, kita perlu mengingat kembali tentang yang
namanya tegangan geser ya, tegangan geser di atas dan di bawah ini sama-sama tegangan geser ya. Jadi tegangan geser yang kita bahas itu ada dua. Yang pertama adalah tegangan geser maksimal yang dapat terjadi, atau tau F itu disebut sebagai tegangan geser maksimal yang dapat terjadi. Maksimal itu berarti tidak mungkin melebihi tegangan geser ini. Artinya apa? Tegangan geser tanah failure ini tidak lain adalah kekuatan geser tanah itu sendiri ya, dimana tegangan geser itu di materi sebelumnya di aerosol sudah kita bicarakan akan didukung oleh dua parameter penting, yaitu kohesi C dan sudut gesek dalam. Nah, kohesi ini merepresentasikan lekatan, sedangkan sigma tangan C ini merepresentasikan gesekan ya, dimana sigma ini adalah tegangan normal ya. Ini sudah tidak perlu dibahas lebih detail lagi tentang persamaan. Nah, ini adalah kekuatan tanahnya ya. Maka yang dapat terjadi yang terjadi, tegangan yang terjadi belum tentu sebesar ini ya, belum tentu sebesar tau F ini, tapi bisa jadi hanya sebesar tau D saja. Kemudian paham ya. Jadi kalau misalkan saya katakan misalkan tanah itu punya kohesi misalkan 20 kN per meter persegi ya, kemudian V sebesar misalnya 30 derajat, ini maksudnya adalah kekuatan tanah maksimal yang dapat didukung itu sampai sebesar ini. Maksudnya gaya luar yang bisa ditahan oleh internal tanah itu maksimal sebesar ini, misalkan C20 dan B20. Nah, aktualnya yang terjadi itu belum tentu sebesar ini. Ini adalah nanti ini memberikan kekuatan pada tau F. Nah, padahal yang terjadi bisa jadi tanah itu mungkin hanya mengeluarkan sebagian kohesinya untuk menahan beban. Misalkan tau D ini hanya mungkin yang digunakan untuk menahan beban hanya 10-nya dari nilainya 20 ya. VD ini juga sama, mungkin hanya 15 dari maksimal yang dapat dikerahkan, yakni 30. Nah, artinya apa? Jadi kalau misalkan kita bicara tentang faktor aman ya, itu adalah perbandingan tadi apa? Antara kekuatan yang dimiliki dibandingkan dengan tegangan yang terjadi. Jadi bisa jadi kekuatan maksimal tanah itu misalkan C nya tadi 20, ya ini 20 ya, 20 plus sigmanya tinjauan tegangan normalnya berapa, misalkan tangan V nya 30. Nah, ini kekuatan maksimal yang dapat dikerahkan sekian, tapi aktualnya untuk menahan beban yang terjadi aktual sekarang itu mungkin hanya separuhnya misalnya. Berarti kalau separuhnya berarti faktor amannya adalah 2. Jadi faktor aman 2 itu dikatakan bahwa tegangan yang terjadi itu baru separuhnya dari kekuatan yang dimiliki tanah itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan didetailkan tadi persamaannya menjadi persamaannya menjadi C plus sigma tangan V dibagi dengan CD plus sigma D tangan VD, itu berarti yang terjadi. Nah nantinya rumus ini bisa dipecah atau bisa dijabarkan atau bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi lereng yang akan kita tinjau, kemudian tergantung dari kondisi tanahnya, apakah dia
full kohesif atau full granuler ya. Full kohesif itu berarti C-nya punya nilai yang cukup tinggi, sedangkan V-nya itu 0. Sebaliknya kalau full granuler atau tanah pasir murni, sebaliknya V-nya yang besar ya, C-nya yang 0 seperti itu. Nah, sehingga persamaan yang tadi bahwa faktor aman tadi ya, SF tadi U tau F per tau D ya, isinya adalah C plus sigma tangan V, itu bisa dipisah menjadi dua persamaan. Artinya faktor aman bisa ditinjau dari sisi kohesinya ya. Ini perbandingan antara kohesi maksimum yang bisa dikerahkan oleh tanah dibandingkan dengan kohesi yang dikerahkan pada saat tertentu yang kita tinjau ya. Ini gambarnya yang tadi, kalau dia punya kohesi 30 itu belum tentu yang dikerahkan untuk menahan beban itu 30 ya, bisa jadi yang dikerahkan hanya 15. Berarti faktor amannya 2. Nah, begitu juga dengan sudut gesek internalnya ya. Nah, maka faktor aman baik ditinjau dari sisi kohesinya maupun ditinjau dari sisi sudut gesek dalamnya. Artinya kalau kita katakan bahwa lereng punya faktor aman terhadap kelongsoran itu 2, itu mestinya ya baik ditinjau dari kohesi maupun sudut gesek dalamnya juga harusnya ketemunya juga 2. Artinya mestinya dihitung dengan menggunakan perbandingan kohesi atau dihitung dengan menggunakan perbandingan sudut gesek dalam, tentunya nilainya harus sama. Nah, artinya faktor aman itu ya nilainya tunggal. Artinya tunggal, baik kohesi maupun sudut gesek dalam itu bekerjanya bersama-sama dalam menahan beban di sepanjang bidang longsor suatu lereng di sini ya. Jadi bekerjanya bersama-sama. Jadi nilainya faktor aman 2 itu sudah menunjukkan komponen C maupun komponen V ya. Ini ya. Jadi maka faktor aman itu ya sama, faktor aman itu yang dari kohesi maupun sudut gesek dalam. Nah, faktor aman dikatakan 1 itu adalah saat kondisi kritis ya. Faktor aman 1 itu artinya apa? Fs sama dengan 1 itu berarti gaya yang menahan itu sama persis dengan gaya yang mendorong. Artinya kalau misalkan kekuatannya 10, nah gaya yang ditahan itu juga 10, berarti ini kondisi kritis. Artinya lereng saat mulai akan runtuh. Pas artinya apa? Ketika misalkan ini kekuatannya 10, kemudian ada gaya 10 yang mendorong, maka ditambah dengan 0, sekian saja sudah pasti runtuh dilihat dari matematisnya. Nah, biasanya untuk lereng digunakan syarat minimal setidaknya lebih besar dari 1,5. Ini digunakan dalam desain. Artinya apa? Kekuatan masih 1,5 kali dibanding dengan gaya yang terjadi atau gaya yang ditahan pada saat itu. Nah, nanti untuk misalkan ada faktor gempa, berarti bisa diturunkan lagi karena gempa itu sifatnya non permanen, bukan beban mati ya, bukan sementara, jadi bisa lebih rendah dari 1,5 seperti itu. Nah, bagaimana rumusan tadi bisa kita aplikasikan dalam satu lereng ya. Sebelumnya mungkin kita ingat lagi, nanti lereng yang akan kita bahas adalah lereng tak terbatas, mungkin lereng terbuka. Nah, tinjauan kita sekarang adalah
lereng dengan bidang longsor planar ya. Bidang longsor planar itu berarti bidang longsornya dalam bentuk garis ya. Garis lurus seperti ini di sini. Nah, ini bentuknya lurus. Artinya lereng ini dengan lapisan layer setebal sekian itu punya potensi bergerak turun ke kiri bawah sana ya. Tak terbatas, batas atasnya entah di mana, batas bawahnya entah di mana. Nah, bidang longsornya itu berupa garis lurus. Dianggap perubahan antara layer satu, misalkan dengan layer tanah satu dengan layer di bawahnya di tanah keras misalnya dua ini menjadi bidang lemah dari. Nah, kita bisa menganalisis lereng tak terhingga ini diwakili oleh satu blok dengan lebar tertentu L misalnya. Maka kalau misalkan tinjauan kita itu satu blok ini saja, maka otomatis yang punya peran besar untuk menggerakkan tanahnya tidak lain adalah beratnya sendiri ya. Beratnya sendiri. Artinya beratnya sendiri itu nanti sebagai gaya dorongnya. Nah, meskipun nanti gaya dorong ke bawah itu akan diuraikan dengan searah bidang gesernya di sini ya. Nah, sehingga kita tinjau di sini, maka berat dari blok dengan lebar L kemudian setinggi H ini ya tentu saja adalah berat tanah W tidak lain adalah gamma kali volume. L kali H itu volume ya. Misalkan kita punya kotak, tingginya H, lebarnya L, depannya kotak ya. Ini L, ini H, maka volumenya adalah alas kali tinggi dikalikan lebarnya. Kan lebar tegak lurus bidang gambar dianggap 1 meter ya, maka ini adalah volume, ini adalah berat volume, maka akan ketemu apa? Berat tanah ke arah bawah ya. Nah, kemudian komponen berat ini diuraikan kemana? Diuraikan tegak lurus bidang longsornya ya, di sini NA, ini NA, dan yang searah bidang longsornya di sini ini TA misalnya. Nah, TA. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa pergerakannya adalah potensi pergerakannya itu ke kiri bawah. Maka sebetulnya komponen yang memberikan dorongan langsung terhadap sliding si material ini ya tentu saja ya TA ini. Jadi kalau misalkan kita punya lereng dengan sudut terhadap horizontalnya misalkan ini beta ya, nah, maka komponen TA itu tidak lain adalah W sin beta ya. Ini adalah TA, W sin beta ini yang mendorong si massa tanah ini bergerak ke kiri bawah sana. Nah, ini jadi pergerakan ini didorong oleh siapa? Oleh TA ini. Nah, sedangkan NA itu seolah-olah memberikan tambahan kekuatan, artinya menekan. Artinya kalau tanah itu dipres ya, dipres otomatis bergeraknya semakin sulit ya, seperti misalkan ya ini mungkin kalau misalkan saya dorong mungkin mudah ya, mudah bergerak, tapi misalkan begitu ditekan maka pergerakan itu akan sulit didorong ya. Nah, sama halnya juga dengan massa tanah ini. Nah, dimana komponen normalnya adalah W cos beta. Nah,
sehingga dari sini kita sudah setidaknya punya satu komponen yang mendorong, gaya dorongnya TA, kemudian ada komponen yang menahan. Nah ini nanti menahan ini tentu saja arahnya juga harus berlawanan. Artinya gini, kalau misalkan kita punya pergerakan tanah itu ke kiri bawah, maka secara fisika yang menahan juga searah mestinya. Nah NA ini sebagai komponen yang memberikan tambahan gesekan di sini. Ya. Jadi di sini ada TA tadi, ya, TA, maka yang melawan adalah TR di sini. Reaksinya, ya, di sini ada TR nih. Kemudian di sini ada NA, reaksinya adalah NR. Nah ini NR. Dimana kalau misalkan kita hubungkan dengan persamaan sebelumnya, ya, persamaan sebelumnya adalah tau C plus sigma tangan itu ya. Nah sigmanya ini sendiri kalau kita uraikan ya, sigma ini apa aja sebetulnya itu Pak? Ya tegangan normal. Ya tadi bidangnya seperti ini, kemudian di sini ada gaya berat W, ya, maka ini adalah NA kan ke sana ya, ini NA. Nah NA nanti ini komponen ini yang nanti memberikan pengaruh kepada si tegangan normal. Ya. Nah sedangkan tau tegangan geser ini itu adalah nanti yang tadi TA. Jadi gaya geser dibagi luas itu adalah tegangan geser. Ini yang terjadi nanti. Ya, sehingga kalau diuraikan luas dasar itu diuraikan adalah L bagi cos theta. Luas alas yang blok tadi ini. Blok tadi kan seperti ini ya. Nah luasnya ini itu adalah L cos beta. Kenapa ya gini kan, ini punya sudut beta. Kalau L nya kita sudah tahu ini L, maka sisi miringnya adalah L dibagi cos beta. Sehingga kalau diuraikan lagi, maka tegangan normal itu akan gamma H cos kuadrat beta. Dan tau atau tegangan geser gamma sin beta cos beta. Nah tentu saja ini nanti akan diturunkan lagi sehingga bisa menghasilkan persamaan faktor aman yang lebih detail ya. Baik, kemudian dihubungkan dengan persamaan kuat geser yang terjadi, yakni C plus sigma tangan J. Jadi kalau nanti dimasukkan ya, tau D nya tadi apa? Tau D nya adalah gamma H cos kuadrat beta ini. Nah kemudian tau D nya tadi apa? Di slide sebelumnya itu adalah gamma H sin beta cos beta. Maka kalau dimasukkan, maka kita akan punya persamaan seperti ini ya, dimana dari rumus faktor aman sebelumnya, SF sebelumnya, kita bisa tinjau dari apa? V nya, jadi tan V dibagi dengan tan VD, atau dibilang dari C nya maka tinggal dipindah ruas saja. Jadi dipindah ruas ke sana, dipindah ruas ke sana akan ketemu nilai ini. Sama juga tidak jadi C, maka kekuatan ini adalah kekuatan maksimal yang dapat dikerahkan. Jadi kalau ditujukan, maka faktor aman, nilai faktor aman digabungkan ini akan kembali lagi ke. Nah ini tinggal menyesuaikan dengan kondisi lereng yang kita punya ya.
artinya ini adalah kohesi yang dikerahkan pada saat kita tinjau. Nah kemudian ini juga sama, sudut gesek yang dikerahkan pada kondisi tadi, kondisi sekian tadi. Ini kan blok ya, blok kita tadi sekian dengan sudut beta gitu. Nah, ini bukan beta ya. Nah, artinya pada kondisi seperti ini, maka kohesi yang dikerahkan itu tidak lain sesuai dengan beratnya sendiri tadi ya, kohesinya beratnya sendiri cos kuadrat beta tan beta, ini tidak lain adalah volumenya tadi. Kemudian yang dikerahkan untuk menahan gesekan tidak lain adalah sebesar tangan beta. Nah tinggal ini nanti bisa kita gunakan untuk tanah full granuler, itu kalau C nya 0 ya tinggal ini 0 ya. Persamanya tinggal ini saja. Atau sebaliknya misalkan full pasir berarti ini 0, tinggal kita gunakan bukan full pasir, full lempung maksud saya. Nah kalau diterapkan pada kondisi tanah dengan rembesan ya, tentu saja nanti dengan cara yang sama bisa kita uraikan persamaannya. Bedanya nanti bahwa di sini ada tekanan air ya, di sini ada tekanan air, maka akan mengubah berat volume yang kita tinjau. Jadi sampai nanti ke bawah juga akan karena terendam, berarti ini adalah berat volume tanah saturated terendam air. Jadi sampai ke bawah nanti juga sama. Nah untuk tegangan efektifnya juga sama, bahwa nanti tegangan efektif itu adalah tegangan total dikurangi tekanan air porinya. Tekanan air pori itu kalau misalkan hidrostatis berarti gamma W kali H airnya. Nah kalau mau lebih teliti lagi, tekanan air ini tidak selalu besarnya sekian, tentu saja nanti yang lebih advance harus diukur dengan piezometer misalnya ya. Jadi tinggi tekanan air ini nanti berapa ya, masih sama proses penurunan resistnya ya, bahwa ada faktor berat volume jenuh dan berat volume efektif. Kalau diteruskan juga sama, nanti hasil akhirnya pun akan punya pola yang sama. Bedanya C yang kita gunakan adalah efektif, kemudian ini berat volume efektif, berat volume saturasi dan seterusnya ya. Nah faktor aman dengan bentuk seperti ini memang khusus untuk tadi lereng tak terhingga ya, yang kita bisa wakili dengan blok tertentu ya, dengan tinggi lereng setebal H, kemudian kemiringan lereng juga sudah kita ketahui, berat volume kita ketahui, kohesi kita ketahui dan seterusnya, maka faktor aman bisa kita hitung dari sini. Jadi kalau misalnya ada contoh seperti ini ya, lereng tak terhingga, kalau bisa lurus ya ini gambarnya, terus kemudian ketebalan lapisan yang berpotensi longsor itu 6 meter, kemudian di sini ada sudut betanya, kemudian dia punya C 10, kemudian V aksen 20 derajat, gamma satnya sekian. Nah ini berarti terendam air ya, artinya full terendam air. Maka kita harus cari berat volume efektifnya berapa, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumusan. Nah setelah dihitung ketemunya 0,9 di bawah 1, artinya berarti kalau kondisinya betul nanti akan seperti ini, maka ini menurut saya bukan tidak stabil ya tidak stabil oke, tapi ya runtuh, karena faktor aman kurang dari 1 ya runtuh. 0,9 itu artinya apa? Gaya yang mendorong itu lebih besar dibandingkan gaya yang menahan di bawah.
bawah lapisan itu. Jadi ini lapisan misalkan bloknya sekian, jadi di lapisan bawah ini kohesivitas V-nya itu tidak cukup mampu menahan gaya dorong akibat apa? Akibat berat sendirinya tanah plus air, seperti itu. Nah, kalau kita aplikasikan di lereng terbatas, kalau sebelumnya lereng tak terhingga itu lebih atas pikiran tertentu, tidak tahu. Nah, kalau untuk kondisi yang seperti ini, jadi bagian atas lereng itu diketahui tempatnya di mana, kemudian di bagian bawah itu di mana. Misalkan titik A adalah kaki lereng, kemudian C bagian atas lereng. Nah, dikatakan lereng ini terhingga atau terbatas, itu definisinya kalau mendekati nilai H kritis. Ya, sebetulnya ini tidak mutlak ya, artinya asalkan kita sebetulnya tahu batas-batasnya, ya kita bisa analisis dengan menggunakan lereng yang terbatas atau terhingga, atau bentuk geometrinya kita sudah tahu batasannya lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, terkait dengan persamaan faktor aman tadi, itu bisa kita gunakan untuk pertama mendesain, misalnya mendesain tinggi lereng yang akan kita gunakan untuk konstruksi, misalnya konstruksi jalan atau apa ya. Misalnya lereng asli itu adalah bagian AC ini ya, AC, kemudian bidang atau timbunan ABC ini segitiga ini ya, ini merupakan satu timbunan baru. Nah, berarti kalau timbunan baru otomatis bagian timbunan ini tentu saja akan punya komposisi yang relatif berbeda dengan lereng yang aslinya di sini, sehingga ada bidang perlemahan di antara keduanya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan keseimbangan tadi untuk mendesain berapa tinggi maksimum timbunan yang bisa kita aplikasikan di sini agar tidak terjadi longsor di sini ya, tidak sliding pada bidang perlapisan ini. Nah, dengan asumsi bahwa bidang terlemah ya di sini, artinya berarti timbunan ini murni homogen, artinya murni dia kuat. Nah, sehingga kalau misalkan kita kembalikan lagi ke konsep sebelumnya ya, kalau sekedar untuk menghitung faktor aman, kita sudah punya, katakanlah kita sudah punya konstruksinya seperti ini. Maka untuk menghitung faktor aman itu tidak lain adalah membandingkan antara gaya yang menahan dengan gaya yang bekerja. Nah, gaya yang bekerja itu siapa di sini? Gaya yang bekerja itu adalah tidak lain adalah berat sendiri timbunan yang kita punya ini. Nah, tidak lain adalah berat sendirinya, W ini. Nah, kemudian nanti ini diproyeksikan menjadi TA dan NA. Nah, yang mendorong dia sedemikian menjadi longsor siapa? Ya tentu saja TA ini. Nah, tentu saja berarti kita untuk tahu gaya beratnya, kita harus tahu dulu menghitung luasan geometrinya. Nah, W itu tidak lain apa? Berat volume ini ya, dikalikan dengan volumenya di sini. Ini volume. Jadi luas segitiga dikalikan 1 itu artinya 1 meter tegak lurus bidang gambar. Adalah setengah H kali BC. BC itu apa? Ya lebar dari B sampai C. Nah, dari pelajaran sebelumnya tentu saja panjang busur BC itu adalah seperti ini. Nah, sehingga kita bisa menghitung berat dari tanah
bidang segitiga ini. Nah kemudian kalau misalkan kita mau menghitung faktor amannya berapa nih, ya sudah, faktor amannya itu berarti gaya yang menahan. Siapa yang gaya yang menahan? Ya, gaya yang menahan tentu saja yang arahnya berkebalikan dengan gaya yang mendorong. Jadi kalau yang mendorong itu adalah TA, tidak TA tadi lain apa? W sin theta. Kalau sin, ya sin theta di sini. Jadi sudutnya ini theta. Ini adalah W sin theta. TA itu adalah W sin theta. Maka yang melawan ya tentu saja TR ini. Nah, gaya maksimum atau tegangan geser maksimum dari TR ini tentu saja kita bisa hitung dari tau F di sini. Besarnya adalah C plus sigma tangen V. Nah, jadi nanti SF di sini kan apa? C plus sigma tangen V tentu saja dikalikan dengan luas alas dari bidang ini. Jadi dipanjang dari L sampai A, dari sini sampai ke A sampai C, dibagi dengan apa? Dibagi dengan gaya dorongnya tadi apa? Gaya dorongnya adalah W sin theta. Nah ini faktor aman untuk bidang sepanjang A sampai C. Nah ini kalau kita mau menghitung faktor aman. Nah, kalau untuk mendesain ya, mendesain berapa tinggi maksimum atau hak kritis yang akan kita gunakan, ya tentu saja kita harus turunkan lagi persamaan ini. Jadi kalau kita teruskan tadi apa, gaya normalnya ya berarti ada W cos theta ini. Kalau diuraikan lagi jadi lebih detail seperti ini. Kemudian gaya dorongnya ya ini TA adalah W sin theta, diuraikan jadi seperti ini. Nah sehingga nanti tegangan normal rata-rata tidak lain adalah gaya normal dibagi dengan luasan ya. Gaya normal dibagi dengan luasan. Nah tegangan geser ya ini adalah gaya geser dibagi dengan luasan. Kalau diuraikan lagi seterusnya akan ketemu seperti ini. Jadi dihubungkan dengan tegangan geser yang terjadi adalah C plus sigma tangen V. Nah, kalau disubstitusikan ke sini akan punya persamaan seperti ini. Terus lagi diturunkan, maka kemudian kalau dianggap longsor itu terjadi saat kritis ya, maka derivatif dari C terhadap tau itu sama dengan 0, maka kita akan dapat kohesi yang dikerahkan yang terjadi itu seperti ini. Sehingga kemudian kalau dilanjutkan lagi, nah persamaan tadi bisa ditulis menjadi seperti ini juga. Nah di mana ini adalah M itu adalah angka stabilitas. Nah kemudian kalau misalkan CD ini itu dikerahkan nilai kohesi seluruhnya, kohesi maksimum, atau VD di sini adalah sudut gesek maksimum dikerahkan semua, maka H di sini adalah H kritis. Artinya kalau misalkan kohesi tanah itu dikerahkan semua ya, tapi dalam bentuk C, maka ini bisa kita tulis dengan menggunakan definisi H kritis di sini. Maka H kritis itu adalah apa tadi? Misalkan kita punya lereng sekian, kemudian akan kita timbun, ya kita timbun dengan kemiringan tertentu sekian misalnya. Nah misalkan kita akan buat jalan di sini, ya kita timbun di sini ya. Ini timbunan. Maka kalau kita bisa
asumsikan bahwa kohesi itu dikerahkan semua, maka rumus ini menjadi tinggi H kritis. H kritis yang boleh dibuat di mana saat faktor amannya berapa kalau H kritis itu. Nah, faktor amannya dia adalah saat SF sama dengan 1. Nah, faktor aman 1 itu kan tadi kita bisa bagi 2 ketika C per CD sama dengan 1, nah, atau tangan V ya per tangan VD sama dengan 1. Nah, artinya ini kembali lagi ke konsep yang awal tadi. Kalau misalkan tanah itu punya kohesi 30, maka dikerahkan seluruhnya untuk menahan berat sendirinya ataupun gaya-gaya luar sebesar 30, itu faktor amannya 1. Nah, kalau misalkan kita mau merancang dengan faktor aman 2, maka rumus yang kita masukkan, inputkan di sini juga tentu saja harus kita bagi 2. Nah, nanti kita lihat di contoh soalnya. Ini kita sudah punya persamaan, kita bisa mendesain tinggi dari timbunan. Kalau kita bisa mendesain misalnya timbunan di sini punya nilai V dan C, tentu saja nanti dari uji lab ya, kita punya timbunan, kemudian timbunan itu nantinya punya potensi nilai C dan V berapa. Nah, ini contoh soalnya. Jadi kita sudah punya rumus tadi ya. Contoh soal, misalkan akan dibuat satu lereng ya, ini lereng asli ya, kemudian dibuat satu lereng dengan kohesi desain sekian. Nah, kohesi desainnya sekian, kemudian berat volumenya sekian. Ini tentu saja sudah desain dari uji lab ya, dari proktor, akan dipadatkan, nanti akan ketemu berat volume sekian, kemudian diuji geser ataupun triaksial, nanti akan punya potensi parameter gesernya sekian. Kemudian kemiringan lereng akan dibuat dengan sudut 45 derajat ya. Jadi sudutnya 45 derajat nanti seperti ini misalnya. Nah, ini timbunan yang akan kita buat ya. Timbunan akan dibuat seperti ini. Nah, sudutnya 45 derajat ya. Ini sudut lerengnya yang di sini. Nah, jadi kalau nanti Anda ketemu sudut lereng, berarti yang di sini sudut lereng 45 derajat. Nah, kalau yang ini sudut longsornya. Ini 45 derajat, berarti yang di sini 45 derajat. Kalau yang ini nanti theta itu digunakan untuk menghitung volumenya ini. Yang kita perlukan sekarang kan desain yang ditanyakan adalah berapa tinggi timbunan yang diperbolehkan kalau kita menghendaki faktor amannya 3,5 ya. Nah, ini harus hati-hati. Tadi formula H kritis itu adalah ya, C dan seterusnya tadi itu H kritis tadi saat faktor amannya itu berapa? 1. Nah, sehingga kalau misalnya faktor amannya 3,5, berarti ya kita reduksi, maka C yang terjadi ya tidak lain adalah C yang 28 ini tadi, ini dibagi dengan 3,5, maka kohesi yang dikerahkan hanya boleh 8 kPa. Nah, kemudian tangan VD yang dikerahkan ya juga dibagi dengan 3,5, yang dikerahkan hanya boleh 5,9 derajat ya. Jadi dari desain timbunan kita yang aktualnya bisa punya nilai 28 dan V-nya 20 derajat, untuk mendapatkan faktor aman 3,5 itu berarti yang dikerahkan hanya boleh ya dibagi 3,5 ini. Nah, sehingga
nilai 8 kPa ini dan 5,9 derajat ini yang kita masukkan ke dalam rumus yang awal tadi. Jadi rumus H kritis tadi ya kita bisa gunakan untuk mencari tinggi saat faktor aman 3,5. Berarti yang kita inputkan di sini sudah kita reduksi ya. Di sini dan di sini tidak lain adalah berapa tadi? 8 derajat dan di sini ada 8 kPa dan di sini 5,9 derajat. Nah, ini adalah tinggi desain untuk mendapatkan faktor aman 3,5. Sehingga kalau misalkan kita langsung inputkan tadi nilai berapa 3,5, ini 8 kali 3 jadi 30, C nya kita masukkan nilai 28, kemudian sudutnya kita masukkan 20, maka tinggi misalkan nanti ketemu berapa 10 meter itu berarti saat kondisi kritis seperti itu. Ya, saya rasa ini slide terakhir untuk pertemuan ke 8 ya. Pertemuan ke-8 nanti selanjutnya akan saya jelaskan di sesi yang berikutnya. Baik, mudah-mudahan Anda bisa memahami, tentu saja ditambah dengan membaca dari sumber lain dan melihat contoh-contoh soal dari sumber lain. Saya rasa mudah-mudahan yang ada di sini sudah cukup mewakili nanti untuk kasus-kasus yang serupa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian tadi paparan tentang stabilitas lereng, longsor dan stabilitas lereng. Mudah-mudahan nanti di bagian kedua bisa saya lanjutkan tentang analisis stabilitas lereng, nanti lebih spesifik ke analisis stabilitas lereng untuk tipe longsoran atau tipe slip surface dengan bidang rotasional seperti itu. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.